Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Kurnia Ilahi, pada mata kuliah Produksi Pupuk Organik. Kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan bahan organik tanah. Apakah saudara sudah siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Oke, silakan saudara simak video pembelajaran berikut ini. Saudara sekalian, pokok bahasan materi pengelolaan bahan organik tanah terdiri dari yang pertama, saudara akan mampu mendeskripsikan pengelolaan bahan organik dengan baik, mampu mendeskripsikan jenis-jenis pupuk organik dengan baik, mampu mengetahui bahan baku pupuk organik dengan baik, dan metode pembuatan pupuk organik yang tepat. Nah, sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu pengertian dari bahan organik. Seperti yang kita ketahui bersama, organik artinya adalah makhluk hidup. Jadi, semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya saja seperti semua bahan yang berasal dari tumbuhan, baik itu pada bagian daun, batang, akar, bunga, dan buah, dan semua bahan yang berasal dari hewan atau binatang, baik itu dari kulit, bulu, daging, cangkang, telur, dan kotorannya. Untuk bahan organik tanah itu sendiri adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomasa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau yang kita sebut dengan humus. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara mencari tahu apa itu penjelasan mengenai humus. Nah, bahan organik dalam tanah yang telah mengalami lebih dari separuh dekomposisi. Dengan demikian, karena dia sudah mengalami separuh dekomposisi, maka bahan organik tanah ini sudah tidak bisa dikenali bentuknya. Seperti apakah ini adalah bagian dari daun, ranting, dan lain sebagainya. Nah, untuk peran dan fungsi bahan organik pada tanah, pada dasarnya adalah untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Untuk penjelasannya, peran dan fungsi bahan organik pada tanah saya paparkan pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu berperan dalam proses pembentukan dan mempertahankan kestabilan struktur tanah. Yang kedua, berdrainase baik sehingga mudah melalukan air dan mampu memegang air yang banyak. Yang ketiga, menambah ketersediaan hara dalam tanah. Dan yang keempat adalah penyedia sumber energi bagi aktivitas mikroorganisme sehingga meningkatkan kegiatan organisme baik mikro maupun makro di dalam tanah. Nah, yang keempat ini adalah peran dan fungsi bahan organik pada tanah. Saya ulangi lagi, bahan organik pada tanah pada dasarnya itu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selanjutnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pengelolaan bahan organik tanah. Pengelolaan bahan organik tanah adalah segala usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kadar organik di dalam tanah agar tetap tinggi. Pertanyaannya, mengapa bahan organik tanah perlu dikelola dengan baik? Nah, jawabannya adalah karena bahan organik memiliki peran yang sangat besar di dalam tanah. Bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat biologi tanah, bahkan sifat fisik dan kimia tanah. Perbaikan sifat tanah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, yang akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Upaya pengelolaan bahan organik tanah yang tepat perlu menjadi perhatian serius agar tidak terjadi degradasi bahan organik tanah. Penambahan bahan organik secara kontinu pada tanah merupakan cara pengelolaan yang mudah dan murah.
Namun demikian, walaupun pemberian bahan organik pada lahan pertanian telah banyak dilakukan, umumnya produksi tanaman masih kurang optimal. Hal ini karena rendahnya unsur hara yang disediakan dalam waktu pendek serta rendahnya tingkat sinkronisasi antara waktu pelepasan unsur hara dari bahan organik dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara. Nah, salah satu bentuk pengelolaan bahan organik tanah diatur dalam pola tanam. Siapa yang tahu mengenai pola tanam? Ya, pola tanam adalah mengatur waktu, jenis tanaman yang akan kita budidayakan, sehingga dapat kita lakukan pengoptimalan pada unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, silakan saudara tebak apa gambar di bawah ini? Ya, ini adalah contoh tanaman atau gambar tanaman Tithonia. Selanjutnya ini, ya benar, ini adalah tanaman Kirinyu. Dan ini adalah tanaman gamal. Nah, ketiga gambar yang saya sampaikan sebelumnya merupakan salah satu bahan pembentuk sumber bahan organik yang nantinya dapat kita gunakan sebagai pupuk organik. Nah, untuk lebih jelasnya, pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan, kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Maksud dari proses rekayasa ini adalah proses dekomposisi. Pupuk organik berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah yang saudara ketahui mikroba apa yang bisa ditambahkan dalam pembuatan pupuk organik? Ya, benar. Salah satunya adalah Trichoderma. Nah, pupuk organik ini bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Jenis-jenis pupuk organik itu ada dua. Yang pertama adalah pupuk organik padat yang bisa terdiri dari pupuk kompos, pupuk hayati, pupuk kandang atau bokasi, dan vermikompos atau kascing. Nah, jenis yang kedua adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair bisa terdiri dari biourin atau biosluri atau limbah biogas. Untuk bahan baku pupuk organik itu bisa berasal dari yang pertama adalah tumbuhan. Pupuk organik yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang terdiri dari bahan dari tanaman ini dapat dibenamkan pada waktu masih hijau atau segera setelah dikomposkan. Yang kedua, sisa tanaman atau panen. Seperti jerami, itu adalah contoh bahan baku pupuk organik yang berasal dari sisa tanaman atau panen. Dan yang ketiga adalah kotoran ternak atau urin ternak. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan saudara lihat pada SNI 6729 tahun 2016 itu mengenai sistem pertanian organik. Adalah bahan-bahan apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam pertanian organik. Bagaimana mahasiswa sekalian? Apakah saudara sudah memahami materi mengenai pengelolaan bahan organik tanah? Untuk lebih jelasnya, silahkan saudara kerjakan kuis berikut ini. Jika saudara sudah selesai mengerjakan kuis, silakan saudara perhatikan lembar penugasan berikut ini. Untuk tujuan tugas adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik pembuatan pupuk organik dengan tepat. Tanggal penyerahan adalah 1 minggu. Petunjuk tugas, yang pertama, tugas dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Yang kedua, ditulis tangan pada kertas double folio. Yang ketiga, buat penjelasan mengenai jenis metode pembuatan pupuk organik dengan kalimat Anda sendiri dan disertai skema sederhana mengenai metode tersebut. Untuk kriteria penilaiannya adalah 90 poin.